Helm ini dengan livery yang ini gak akan semua orang bisa punya karena ini limited edition champion seriesnya Pecco Bagnaia. Tapi kalau ngomongin soal fiturnya, soal spesifikasinya, soal teknologinya dari helm ini kita bakal bahas biar bisa tahu gimana rasanya Pecco Bagnaia waktu pakai helm ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rizandi. Ya, kali ini ada yang spesial hari ini, ada helm Suomi S1 XR GP dengan liverynya yang limited edition. Ini liverynya Pecco Bagnaia Champion Series. Ini dia waktu dapetin gelar MotoGP ketiga tahun 2023 kemarin gitu di Valencia. Jadi kita bakal bahas pertama soal desainnya dulu, soal desain limitednya, lanjut ke spesifikasi lainnya yang mengerucutkan kenapa helm ini yang punya sertifikasi FIM bisa dimiliki oleh kalian, dan kira-kira kalau misalnya kalian beli helm ini apa yang bakal kalian dapat dari helm dengan harga yang cukup lumayan, cuma masih di bawah beberapa kompetitor lainnya. Kita bakal bahas tuntas. Ini dia Suomi S1 XR. Oke, yang pertama kita ngomongin soal desain limited editionnya ini yang champion seriesnya Pecco Bagnaia. Pertama, ngomongin soal warnanya udah pasti hitam dan gold, itu ciri khas sebuah helm yang dijual massal untuk livery yang limited edition dengan tema champion atau juara dunia MotoGP. Di sini warnanya gold, ada tulisan One di belakangnya, di sini ada tulisan One nomor 1, langsung ada tagline-nya Go Free, ada tanggalnya dia Valencia 26 November 2023, ada tanda tangannya juga gede di sini, tanda tangan dari Pecco Bagnaia. Dan yang menarik dari helm ini tuh tidak menghilangkan sponsorship di helm. Jadi masih ada beberapa sponsor kayak Lenovo di atas, ini jelas banget sama Ducati. Di atasnya ada Lenovo dan Ducati, di bawahnya juga ada. Langsung untuk desainernya dia dari Starline, untuk desainer helm championship yang ini gitu. Lalu di belakangnya yang ikonik ada gambar tangan 3 juara dunia, 3 kali juara dunia MotoGP. Di belakang ada Pecco Bagnaia 2018, 2022 sama 2023 gitu. Dari mulai Moto2, MotoGP 2 kali gitu. Jadi dia punya 3 gelar juara dunia. Oke, itu ngomongin sedikit soal desain limited edition. Dan di sini juga ada sedikit tulisan kecil di belakangnya sini di bawah spoiler. Dia ada serinya untuk helm ini. Jadi ini helmnya yang ke-431 dari 1123. Jadi ini dia helm yang ke-431 dari 1123 helm yang dijual massa. Jadi ini limited edition, makanya gue bilang di awal tadi nggak semua orang bisa punya karena dia ini terbatas edisinya untuk yang versi champion di sini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasi detailnya untuk helm ini. Kalau misalnya kalian pengen beli helm ini dengan livery yang lain, kalau misalnya nggak mau yang livery ini, tapi kita bakal bahas tuntas soal spesifikasinya S1 XR. Untuk helm yang digunakan saat race sudah pasti banyak teknologi yang disematkan. Gitu. Kita bakal bahas pertama dari si eksterior dulu, soal desainnya dan ventilasinya. Pertama untuk ventilasinya, di sini ada 6 intakes. Jadi ada mouth fan di sini, lalu ada forehead ventilation, dan di bagian atas di sini ada top air ventilation. Top airnya ada 4 gitu. Dan di bagian belakang nih ada ekstraktor atau outlet ventilation buat melepas hawa panas. Jadi kenapa di helm balap membutuhkan sirkulasi udara yang baik? Karena sebenarnya waktu lagi balap kita membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan juga kita butuh stamina atau daya tahan tubuh yang kuat. Nah, sirkulasi sini membantu kita buat lebih rileks seenggaknya gitu ya, kalau misalnya ada sirkulasi di bagian kepala kita, karena itu pasti kalau misalnya kita kepanasan di dalam helm itu pasti susah banget buat konsentrasi. Jadi untuk ventilasi di sini ada 6 intake dan 2 ekstraktor di sini. Ini bikin helm ini punya teknologi channel air system di dalam helmnya, jadi ada sirkulasi udara yang berjalan di dalam helm ini gitu. Dan impresi gue waktu kemarin gue pakai helm ini, karena gue sempat pakai helm ini beberapa waktu ke belakang. Sebenarnya ini kerasa banget ventilasinya. Kalau ngomongin soal mouth fan, ini udah pasti kerasa banget. Ventilasinya, untuk mekanismenya di bagian dalam di sini sebenarnya untuk buka tutupnya gitu. Nah, untuk soal mouth fan ini
emang udah pasti kerasa, rata-rata semua helm mode fan kerasa. Dan kelebihannya di sini ada filternya juga gitu, jadi kita nggak terlalu berdebu dalamnya gitu kalau misalnya ada filter di bagian mode fan. Foreheadnya kerasa waktu lagi straight position atau lagi upright position, ini kerasa banget untuk foreheadnya. Kita lagi pakai motor tegak atau pakai posisinya tegak pakai motornya, ini forehead maksimal menurut gue. Dan belakang yang top airnya nggak terlalu maksimal, mungkin 50%. Tapi waktu kita tuck in posisi seperti ini kerasa banget ventilasi di bagian top airnya, itu yang gue rasain. Jadi sirkulasinya beneran kerasa buat helm ini. Ya udah seharusnya sih, kalau misalnya nggak kerasa kadang-kadang gue kecewa kalau misalnya ngeluarin duit banyak yang teknologinya tinggi cuman sirkulasinya nggak kerasa, itu pasti sedikit kecewa. Cuman alhamdulillah kemarin gue pakai helm ini sirkulasinya optimal, jadi fungsinya enak. Waktu kita lagi upright ini kerasa banget forehead lah. Untuk tuck in ini maksimum banget di bagian top air ventilationnya. Jadi itu impresi gue soal ventilasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke desainnya yang punya kesan aerodinamik. Ini pun punya value untuk sebuah helm balap, karena nggak cuma soal kesannya aja, cuman emang dia punya fungsi aerodinamis yang emang baik. Pertama, dia dites di wind tunnel test, jadi dia melalui pengetesan khusus karena membutuhkan sertifikasi juga, jadi perlu dites. Dan hasil tesnya ini cukup mengagumkan sih menurut gue, karena waktu dites, waktu lagi di straight position, waktu kita riding position lagi di lurusan, lagi tuck in, itu pokoknya di lurusan lah, atau braking position, dia punya nilai CX-nya tuh 0,33. Itu angka yang oke sih buat aerodinamika sebuah helm. Lalu untuk di cornering position ya, dia punya nilai CX 0,39. Jadi itu pun waktu di cornering dia dihitung juga untuk aerodinamikanya nilainya, dan itu nilai yang keluar 0,33 di straight dan 0,39 di cornering position. Jadi good point. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal desain terlihatnya seperti apa untuk aerodinamikanya, emang kerasa banget untuk sebuah helm race di bagian depan sampai ke belakang tuh meruncing. Dan ini spoilernya juga punya fungsi stabilis atau bisa menstabilkan si pengendaranya, si usernya gitu ya, untuk helm ini. Jadi spoilernya pun bakal supporting ke nilai aerodinamika yang tadi gitu. Dan sebenarnya gue nggak pakai sampai 300 km per jam kayak Peko pakai motornya gitu. Kemudian gue pakai motor sport juga, atau sport touring mungkin lebih tepatnya. Waktu gue pakai motor sport touring, pakai helm ini di beberapa posisi, sebenarnya gue beneran nggak ngerasa ada berat ke salah satu sisi, center of gravity-nya oke. Waktu gue lagi coba cornering sedikit aja, nggak berlebihan kayak pembalap MotoGP, itu pun kayak ya udah ringan banget helm. Gue nggak ngerasa ada guncangan, ada kelebihan bobot, ada ketarik bobot di suatu sisi tertentu. Jadi menurut gue untuk aerodinamikanya dan untuk center of gravity-nya waktu kita pakai ini cukup baik gitu untuk helm ini. Oke, dan sekarang kita lanjut ke bagian visornya. Untuk visornya ada beberapa fitur nih, ini menarik. Yang pertama, ini visornya polycarbonate injected. Lalu ketebalannya dia punya beberapa perbedaan. Maksudnya dalam satu visor ini dia punya beberapa ketebalan yang berbeda. Ini biar kita bisa punya vision atau visibilitas yang baik itu, dan juga punya penglihatan yang luas. Jadi itu salah satu request buat helm yang sertifikasi FIM, dia perlu visor yang emang penglihatannya luas atau wide vision gitu ya, wide visibility. Itu penting, itu yang pertama. Lalu untuk fitur lainnya dia ada visor lock, bahan ini metal alloy. Untuk visor locknya ini oke banget, kurang keras banget kalau misalnya nggak pakai mekanismenya gitu, susah buat kebuka. Cuman kalau misalnya kita pakai mekanismenya ini cukup gampang, tinggal di push doang, ada tulisan open dan kita tarik ke atas, udah. Oke, ini yang paling atas mengunci. Dan tambahannya untuk racketnya di sini ini juga udah metal alloy, dan ini ngebukanya gampang banget, tinggal ditarik doang tulisan open. Dan ini aksennya ada warna merah, jadi kelihatan lebih premium gitu untuk aksen racketnya. Tinggal ditarik ke bawah doang, langsung kebuka untuk visornya. Jadi ini cukup mudah banget, bukan cukup tapi emang mudah mengunci lagi. Oke, dan untuk fitur lainnya dia sudah ada push pin dan juga tear off post. Tentunya tear off post karena ini helm balap, ada tear off post di bagian sini, dan bisa menggunakan anti fog. Untuk anti fognya dia yang provide untuk helm itu pin lock dengan seri yang 120 max vision. Jadi pakai pin lock dengan
dengan spek tertinggi 120 max vision itu di bagian visor. Oke, dan selanjutnya kita ngebahas salah satu aspek terpenting, yaitu sel material dari helm yang dipakai untuk balap ini. Ngomongin soal sel material, dia itu punya sel material namanya tricomposite. Tricomposite ini dia gabungan dari bahan karbon, fiberglass, dan aramidic fiber. Jadi dia punya 3 gabungan material di helm ini yang jadinya bikin helm ini tuh ringan tapi tetap kuat, dia resisten terhadap impact. Jadi untuk benturannya bisa diredam dengan baik dengan bahan tersebut. Itu teknologi dari tricomposite shell material di helm ini. Dan untuk sel size-nya, sel luarannya, dia punya 3 buah sel size, sel S, M, dan L. Lalu untuk IPS-nya sendiri dia punya 4 ukuran size, jadi dia punya multi density IPS. Jadi untuk teknologinya dia multi density karena emang udah harus multi density. Dia punya beberapa tekstur yang berbeda di polystyrennya atau di IPS, gue biasa ngomongnya di IPS atau styrofoam kalau misalnya mudahnya. Dia punya lapisan yang berbeda, dia punya ketebalan berbeda untuk bisa meredam secara optimal sebuah benturan gitu. Dan dia punya 4 size untuk si IPS-nya gitu. Jadi itu menarik. Untuk IPS-nya sendiri kenapa dibuat 4 size? Salah satunya biar bisa bikin nyaman si usernya sebenarnya gitu. Pakai 4 size IPS di dalamnya. Dan sampai sini beberapa fitur tersebut tuh dia jadinya membuat helm ini bisa lolos FIM gitu. Jadi pertama dari sel materialnya, lalu untuk si IPS-nya multi density dan juga punya beberapa ukuran, lalu juga udah punya visor yang wide, visor lock, punya aerodinamika dengan nilai yang cukup fantastis. Itu tuh jadinya mengerucut ke satu, dia punya sertifikasi FIM yang bisa tembus sertifikasi tersebut gitu ya. Jadi dia punya sertifikasi FIM karena spesifikasi yang gue sebutin tadi gitu. Oke, dan kita lanjut ke bagian innernya atau interiornya. Yang pertama udah pasti pengunciannya menggunakan double daring, karena double daring di sini dia merupakan sistem penguncian yang paling aman untuk digunakan pada sebuah helm. Double daring, dan kalau dilihat innernya di sini dia tetap ada aksen warna merah. Dia identitas dari Suomi. Aksennya ada warna merah dan ada carbon lux, bahannya karbon di sini. Teksturnya pun kayak karbonnya, ada teksturnya kerasa. Stitchingnya atau jahitannya warna merah juga. Ini ada chin curtain, ada cheek pad, ada sedikit neck roll juga di sini gitu. Jadi menarik. Dan untuk chin strapnya di sini juga berbahan karbon dan ada sertifikasi FIM tertulis di sini di bagian chin strapnya. Dan untuk teknologinya di bagian inner di sini dia punya hydro cool textile fabric. Jadi dia breathable juga, dia bisa menyerap keringat juga, dan bahannya cukup lembut sih sebenarnya. Dan yang impresif kalau merhatiin detailnya yang kerasa lebih premium, ini tuh di bagian sebelah sini ya nih, kayak di belakang cheek padnya ini bahannya sweat, di cover sweat di sini untuk IPS nya. Jadi ini kerasa premium banget di sini. Untuk detailnya ya ini pasti oke untuk helm sekelas ini. Ya, ada blade guard juga, jadi ya oke banget nih. Dan untuk fiturnya di bagian inner dia sudah ada fitur EQRS, Emergency Quick Release. Di sini udah tentunya harus perlu ada untuk sebuah helm sertifikasi FIM. Ini ada quick release system di sini, dan tambahannya ini sudah ready untuk camel bag atau hydration system. Jadi dia udah support buat para pengendara atau para rider atau para pembalap yang menggunakan sistem camelback. Jadi itu fitur di bagian innernya, tapi ya tetap harus kita buka, kita lihat innernya seperti apa dan IPS seperti apa. Kita coba buka inner dari helm Suomi X1. Oke, gue sudah buka chin curtain yang pertama. Ini ada chin curtainnya. Oke, udah kelepas semuanya. Kita lihat IPS-nya, karena ini pasti berbeda dengan beberapa helm full face yang pernah gue review di sini. Oke, jadi ini si IPS-nya, ini warnanya hitam, dan untuk support channel air systemnya untuk sirkulasi udaranya, ini menjorok banget, jorokannya kedalamannya ini dalam banget nih, dan gue tidak menyangka bisa sedalam ini untuk
untuk air systemnya. Di bagian sampingnya pun dia ada lekukan juga, ya mungkin untuk support juga si air systemnya, sirkulasi udaranya. Lubangnya ada tuh di bagian depan, ada bagian tengah, ada 2 kecil cuman kerasa, bingung gak sih? Dan kalau misalnya kalian mau masang intercom di helm ini, sebenarnya kan beberapa helm balap atau mayoritas helm balap tuh nggak pakai slot untuk speaker intercom, memang dipakai untuk race kan, bukan untuk touring. Kalau touring biasanya dia emang bikin seri yang lain. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen pakai intercom di dalam ini, sebenarnya ini masih bisa karena masih ruangannya cukup luas di sini gitu, dan ini bahannya ada bahan sweat di sini, dan ini emang sedikit menjorok ke dalam untuk bagian IPS cheek padnya, jadi tetap bisa pakai speaker menurut gue sih gitu. Mungkin yang buat teman-teman yang pakai helm race yang pakai intercom juga bisa ngasih reviewnya di kolom komentar gimana rasanya gitu. Dan ini untuk si chin strapnya sebenarnya bisa dibuka sih, dia pakai snap button di sini, bisa dibuka, dan ini terlihat ada sertifikasi FIM chin strapnya. Oke, itu untuk IPS-nya. Sekarang kita coba lihat paddingnya. Ini crown padnya emang foamnya tuh emang enak sih ya, maksudnya dia nggak terlalu lembut banget tapi nggak keras juga, jadi kayak pas aja untuk si paddingnya tuh. Di sini udah pasti jahitannya beberapa untuk helm Eropa tuh interiornya better daripada helm Jepang menurut gue ya. Cuman kalau misalnya soal kenyamanan itu balik ke kalian masing-masing. Cuman ini seperti ini terlihatnya, jadi aksennya warna hitam dan merah. Sistem pengunciannya ini dipakai kayak snap button gitu, cuma snap buttonnya ini bukan kayak yang biasa, keras banget ya dilepasnya pun. Jadi ini emang harus kuat. Di belakang pun sama, ini ada snap button gitu ya. Yang untuk bagian front pad, dan untuk bagian cheek padnya di sini ini panjang ke belakang, lalu ada menggunakan 2 snap button dan 1 buah velcro di bagian atasnya. Untuk bagian bawahnya dia ada kunciannya juga di bagian bawahnya di sini, jadi cukup oke ya. Sebenarnya beberapa helm di kita pun sama seperti ini sih, cuman yang beda dia bisa custom ketebalan paddingnya di sini. Jadi bisa dibuka dulu di sini untuk ketebalan padding cheek padnya, jadi bisa dibuka truk gitu ya, langsung ganti deh si paddingnya, bisa ditambahin atau dikurangin tergantung si ridernya minta seperti apa gitu ya, atau si usernya. Ini yang sebelah kanannya, dan ini ada tali untuk emergency quick release system buat ngebantu biar memudahkan kita ngelepas si paddingnya dengan teknologi tersebut. Ini chin curtainnya hanya menggunakan velcro aja. Sini simple banget ngelepasnya, enak, jadi gampang. Dan di bagian belakang ada supporting neck roll juga, dikit, cuman ini pasti buat supporting bagian belakang juga nih. Ini neck rollnya. Oke, jadi itu untuk di bagian interiornya. Sekarang gue bakal pakai lagi, gue bakal ceritain sedikit gimana impresi saat menggunakan helm ini. Ditambah juga kemarin gue pakai juga kan si helmnya buat riding. Jadi kita coba dulu helmnya sambil gue jelasin nanti. Oke, padding udah kepasang, gue bakal pakai si helmnya sambil nyeritain sedikit impresinya seperti apa waktu pakai helm ini, Xiaomi S1 XR. Sama sedikit ngerasain gimana rasanya jadi peko kali ya. Kalau di atas motor sih oke sih ya. Tapi motor Ducati. Jadi gini, gue ceritain sambil gue pakai helmnya. Kemarin gue pakai helmnya sekitar 30 menitan mungkin ya, totalnya atau lebih, sekitar segituan lah di dalam kota sih, bukan kemana-mana. Menggunakan motor sport juga, cuman bukan cc yang tinggi, bukan cc yang besar, cc kecil aja. Jadi impresinya waktu gue berkendara pakai helm ini sebenarnya yang pertama kerasa touringan. Jadi selama gue dalam perjalanan tuh gue nggak ngerasa perlu memikirkan sesuatu hal di bagian kepala. Maksudnya nggak ada yang gue pikirin, nggak ada yang kerasa, nggak ada yang ngeganggu gitu. Pressure pointnya nggak ada selama berkendara tuh. Jadi emang helmnya ringan banget. Gue nggak perlu bener-benerin sesuatu hal di helm ini. Kayak misalnya ada ngeganjel ada apapun, ini gue nggak ada kendala di helm ini. Untuk fitmentnya dan untuk head shape-nya dia dari Eropa. Cuman dia bukan long oval. Jadi dia mungkin sekitar, gue perkirakan mungkin di intermediate oval atau medium oval atau malah lebih ke arah rounded shape. Jadi untuk teman-teman Asia mungkin untuk round padnya ini seharusnya nggak ada masalah gitu. Tapi untuk bagian cheek pad kalian perlu upsize. Jadi yang perlu diwajibkan dalam ini tuh, kalau misalnya kalian beli dengan lingkar kepala 57 misalnya atau 58,
itu wajib naik ke size L, nggak bisa pakai size M. Karena gue pun untuk helm ini fit bangetnya tuh di size M, karena racing fit banget, kerasa banget ngunci si padding cheek pad itu ngunci banget truk gitu ya. Itu kerasa kayak huruf V banget di bagian pipi gue tuh, kuncinya di situ banget, kayak jadi manyun banget pokoknya kalau misalnya pakai yang beneran size-nya sesuai gitu ya dengan kepala gue tuh. Itu yang kerasa, jadi yang ngunci banget itu padding rahang, untuk padding cheek padnya tuh ngunci banget tetap gitu ya. Itu kerasa banget bikin kayak bentuk bikin V gitu atau bikin U di huruf gitu tuh kerasa truk gitu ya, ngunci bagian cheek padnya. Untuk repairnya seperti gue bilang tadi, dia kemungkinan intermediate oval sebenarnya, cuman gue nggak dapat info dari websitenya untuk head shape-nya. Cuman yang pasti tidak kayak long oval beberapa brand lainnya gitu ya, yang dari Italia ataupun dari Eropa. Dia masih Asian fit ini rasanya, buat gue masih aman. Dan untuk ventilasinya seperti yang gue jelasin tadi, sirkulasinya enak. Untuk posisi tegak ini kerasa banget dari forehead. Untuk posisi tuck in dia kerasa banget dari top air ventilationnya itu oke. Ini bobotnya 1400 gram untuk di size M, jadi bisa naik size mungkin naik 50 gram, kalau turun lebih ringan lagi gitu. Itu sih untuk fitmentnya beneran racing fit banget. Mungkin kalian perlu penyesuaian di bagian cheek pad aja. Kalau crown pad gue yakin akan ada masalah untuk helm ini. Untuk bagian kepala, lingkar kepala kayaknya akan ada masalah untuk kepala di Indonesia. Cuman untuk bagian cheek pad ini perlu penyesuaian dari kalian gitu kan. Ini emang ngunci banget karena mungkin racing fit banget kali ya, jadi kayak race fit banget untuk si padding cheek padnya itu kerasa banget kunci gitu. Cuman lebih pede jadinya waktu kita lagi riding pakai helm ini. Dan visor locknya waktu kita tutup visornya, kedap, aman gitu. Ada suara masuk dari noise sebelah sini kalau misalnya paddingnya tidak sesuai ukuran, jadi ada rongga sebelah bawah sini gitu. Cuma kita lagi tuck in itu nggak kerasa masuk. Full face sudah langsung foggy di sini. Jadi idealnya pakai pin lock Max Vision yang 120. Oke, ini kan di dalam ruangan nggak ada udara juga, jadi langsung berkabut juga nih si visornya. Full face. Oke. Kalau ngomongin soal visibilitas, gue sharing pengalaman kemarin aja waktu lagi berkendara. Ini clean banget untuk visornya, nggak bohong. Karena emang ya beberapa fitur juga disematkan di visornya. Ini emang clean banget untuk visor clearnya di sini gitu. Kalau pakai pin lock mungkin ada sedikit biliar jadinya, karena double layer jadinya gitu ya. Cuman tapi tetap Max Vision juga sih untuk pin lock, jadi harusnya aman sih gitu. Oke, jadi itu fitmentnya overall untuk sebuah helm race sertifikasi FIM ini sudah sesuai sih. Kayaknya gue makin pede kalau bisa race pakai helm ini. Ya mudah-mudahan bisa nyobain Mandalika gitu. Gue pengen banget nyobain Mandalika. Oke, jadi itu untuk looksnya sendiri bisa kalian lihat sendiri lah ya. Untuk looks atau desain atau apapun itu kalian menyebutnya sesuai dengan selera masing-masing. Cuman buat untuk sebuah helm balap ini gue nggak sampai lock, ini kayak bisa dikit aja buat udah masuk visornya. Ini seperti ini tampilannya dengan liver yang championnya Pecco Bagnaia. Oke. Xiaomi S1 XR atau 10R ya. Xiaomi S1 10R karena X. Gua nggak tahu yang mana penyapanya atau pelafalan yang benar. Xiaomi S1 XR atau S1 10R, iPhone 10R, 10s. Jadi helm ini untuk sebuah helm race tersertifikasi FIM dan dijual massal yang FIM-nya juga, dan turun ke bawah sertifikasinya ECE 22.06. Untuk sertifikasinya ini proper build banget sih sebenarnya gitu ya untuk sebuah helm dengan sertifikasi tersebut. Harganya pun ya proper juga harganya untuk yang livery ini, yang khusus ini tuh dia 12 juta. Cuman untuk yang livery biasa itu di bawahnya. Untuk Xiaomi S1
XR ini. Cuman kayaknya bakal susah buat kalian dapetin helm Suomi yang liverynya biasa, bukan yang limited edition. Limited edition ini dijual di Indonesia, tapi kalau nggak salah yang Suomi S1 XR livery lain, yang OG atau yang umum atau apapun itu kalau nggak salah pasarnya bukan Indonesia, pasarnya di Eropa. Untuk Indonesia ada KYT KX1 Race. Nah itu spesifikasinya sama banget dengan helm ini, nggak ada kurang-kurangnya, itu sama banget. Untuk dari fitur, spesifikasi, dijualnya pun yang punya homologasi FIM, jadi itu sama dengan KYT KX1 Race, karena Suomi dan KYT itu sister company juga. Jadinya ya ini produknya mereka, fiturnya oke, proper, terbukti dipakai di ajang balap tertinggi di dunia. Jadi ya udah nggak main-main lagi sih untuk spesifikasinya gitu. Cuman kalian tinggal membandingkan aja, tinggal pertimbangkan aja kalian membutuhkan helm dengan spesifikasi tersebut ini. Gue yakin yang beli helm ini pasti seorang antusias. Yang kedua dia brand fan yang emang fans sama Suomi ataupun dengan KYT. Dan yang terakhir dia emang membutuhkan helm untuk balap. Jadi di situ kalau misalnya kalian seorang antusias beli helm ini dan dengan segala fiturnya, gue yakin pasti puas sih untuk fitur yang ditawarkan gitu ya, untuk speknya gitu kalian pasti paham untuk seorang antusias gitu ya. Yang kedua mungkin mempertimbangkan soal fitmentnya aja, nyaman atau enggak di kalian untuk helm ini untuk seorang antusias. Untuk untuk seorang yang emang ngefans sama helm Suomi, brand Suomi ataupun KYT, itu nggak usah dipikirin minus, positif, negatif, baik, buruk, mereka pasti tetap suka sama si helmnya, pasti tetap dibeli. Dan yang ketiga, dipakai untuk balap. Kalau dipakai untuk balap, buat teman-teman yang emang dipakai untuk race gitu ya, entah itu fun race atau emang race resmi dan apapun itu, ini optimal sih kalau menurut gue untuk dipakai di race oleh kalian gitu. Semuanya sangat bisa support kalian waktu lagi race, seperti itu, karena gue pun belum pakai balap helm ini. Benar-benar ada kesempatan ya bisa nyobain di track kalau ada yang nawarin. Jadi itu review dari gue untuk Suomi S1 XR di sini. Jadi gue sih excited ya nyobainnya, karena ini helm saat ini sejauh ini nih helm termahal yang pernah gue review di Acuan Hobby. Pernah sih ada brand Jepang, cuman nggak detail banget waktu itu di awal banget Acuan Hobby. Itu pun karena emang gue kebetulan ada aja helmnya gitu ya. Dan akhirnya sekarang setelah beberapa lama review helm spesifikasi balap FIM homologation, ini dia Suomi S1 XR. Jadi itu review dari gue, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jika berkenan boleh di subscribe channel Acuan Hobby ini, dan boleh juga di like kalau misalnya suka dengan videonya. Dan kalau misalnya ada kritik, saran, apapun itu boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada kritik yang belum bisa gua implementasikan, kritik dari kalian, gua mohon maaf juga, karena ya gue bakal terus berusaha buat ngasih yang maksimal untuk kalian di channel Acuan Hobby ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.